Dewi Kili Suci atau Sanggrama Wijaya Putri Airlangga. Sanggrama Wijaya Tunggadewi adalah putri Airlangga yang menjadi pewaris tahta kahuripan, namun memilih mengundurkan diri sebagai pertapa bergelar Dewi Kili Suci. Jabatan Sanggrama Wijaya. Pada masa pemerintahan Airlangga, sejak kerajaan masih berpusat di Watanmas sampai pindah ke Kahuripan, tokoh Sanggrama Wijaya menjabat sebagai Rakrian Mahamantri alias Putri Mahkota. Gelar lengkapnya ialah Rakrian Mahamantri Ihino Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Putunggadewi. Nama ini terdapat dalam prasasti Cane sampai prasasti Turun Hyang 1. Pada prasasti Pucangan, nama pejabat Rakrian Mahamantri sudah berganti Sri Samarawijaya. Saat itu pusat kerajaan sudah pindah ke Daha. Berdasarkan cerita rakyat, Sanggrama Wijaya mengundurkan diri menjadi pertapa di Gunung Pucangan bergelar Dewi Kili Suci. Keistimewaan Kili Suci. Tokoh Dewi Kili Suci dalam cerita Panji dikisahkan sebagai sosok agung yang sangat dihormati. Ia sering membantu kesulitan pasangan Panji Inu Kertapati dan Galuh Chandra Kirana keponakannya. Dewi Kili Suci juga dihubungkan dengan dongeng terciptanya Gunung Kelut. Dikisahkan semasa muda ia dilamar oleh seorang manusia berkepala kerbau bernama Mahisasura. Kili Suci bersedia menerima lamaran itu asalkan Mahisasura mampu membuatkannya sebuah sumur raksasa. Sumur raksasa pun tercipta berkat kesaktian Mahisasura. Namun sayang, Mahisasura jatuh ke dalam sumur itu karena dijebak Kili Suci. Para prajurit Kadiri atas perintah Kili Suci menimbun sumur itu dengan batu-batuan. Timbunan batu begitu banyak sampai menggunung dan terciptalah Gunung Kelut. Oleh sebab itu, apabila Gunung Kelut meletus, daerah Kediri selalu menjadi korban sebagai wujud kemarahan arwah Mahisasura. Dewi Kili Suci juga terdapat dalam babat tanah Jawi sebagai putri sulung Resi Gentayu Raja Koripan. Kerajaan Koripan kemudian dibelah dua menjadi Janggala dan Kediri yang masing-masing dipimpin oleh adik Kili Suci, yaitu Lembu Amiluhur dan Lembu Peteng. Kisah ini mirip dengan fakta sejarah, yaitu setelah Airlangga turun tahta tahun 1042, wilayah kerajaan dibagi dua, menjadi Kadiri yang dipimpin Sri Samarawijaya serta Janggala yang dipimpin Mapanji Karasakan. Kisah Dewi Kili Suci hingga Maling Aguno dari Candi Pertapaan Gunung Pegat Blitar. Lembu Suro, sosok berwujud lembunan sakti berhasrat untuk meminang putri Kediri yang cantik jelita Dewi Kili Suci. Tentu saja, sosoknya yang menakutkan membuat sang Dewi berpikir-pikir untuk menerimanya. Namun, ada yang lebih membuat Dewi gelisah jika harus menolaknya. Lembu Suro dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa, sehingga jika cintanya ditolak, dikhawatirkan dia akan membuat kericuhan. Akhirnya Dewi Kili Suci bersedia menerima cinta tersebut jika Lembu Suro sanggup membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Tanpa berpikir panjang, Lembu Suro menyanggupinya, dan tanpa sadar ternyata itu hanyalah perangkap. Setelah sumur tergali cukup dalam, Lembu Suro ditimbun hidup-hidup dari atas. Lembu Suro terperangkap selamanya.
Dalam amarahnya, Lembu Suro mengutuk bahwa setiap gunung kelut meletus laharnya akan melumat wilayah Kediri. Tak disangka perbuatan Sang Dewi justru menyebabkan rakyatnya terancam bahaya. Untuk itu Sang Dewi menebus kesalahannya dengan bertapa dan tidak menikah hingga akhir hayatnya untuk memohon keselamatan negerinya dari amukan amarah kelut. Tempat pertapaannya dipercaya ada di beberapa tempat, di antaranya di Gua Selo Mangleng Kediri dan di Candi Pertapan Gunung Pegat Blitar. Kisah di atas diperoleh dari penuturan almarhum Bapak Mujaneb, juru pelihara kekunuan Mleri di kaki Gunung Pegat. Entah ini nyata atau hanya mitos, yang jelas setiap terjadi letusan gelut, masyarakat sekitar selalu mengungsi ke puncak Gunung Pegat. Di saat letusan besar gelut pernah meratakan Sengat dan sekitarnya, Gunung Pegat dapat lolos dengan mengesankan. Inilah yang menguatkan anggapan bahwa Candi Pertapaan di Gunung Pegat merupakan pertapaan Dewi Gili Suci. Lalu tempat apakah sebenarnya Candi Pertapan ini? Catatan arkeologis mengenai Candi Pertapan. Dalam catatan tersebut diperoleh keterangan mengenai prasasti Candi Pertapan dari Gunung Pegat. Prasasti Candi Pertapan berasal dari tahun 1120 Saka atau 17 Oktober 1198 Masehi yang masuk dalam kurun waktu pemerintahan Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri. Prasasti ini tidak dikeluarkan oleh Raja. Isinya memberitakan tentang kaki di Subasita memberitahukan kepada Kabuyutan di Makudu dan di Manguri. Selanjutnya ikut ke Sang Hyang Kabuyutan di Subasita sampai akhir zaman. Yang menarik juga adalah disebutkannya wilayah-wilayah di sekitar Candi Pertapan, antara lain Mleri, sekarang Mleri, dan Pandelegan, sekarang Pikatan di Wonodadi. Tampaknya tokoh yang disebutkan dalam prasasti tersebut merupakan pertapa yang memiliki pengaruh luas di sekitar Gunung Pegat sampai Pikatan Mleri. Saat ini bangunan Candi Pertapan di puncak Gunung Pegat telah runtuh, namun kala dan yoninya masih bisa dijumpai. Sementara itu, batu-batu penyusun lainnya telah berserakan hingga jauh ke jurang sisi barat maupun timur. Hanya sebagian kecil struktur bangunan saja yang masih intak pada tempatnya. Entah batu-batunya tersebar secara acak karena runtuh atau memang sengaja disebar. Pasalnya di punggung Gunung Pegat wilayah Dusun Prambutan ada sebuah makam yang konon disusun dari batu Candi Pertapan. Menapaki petilasan Dewi Gili Suci di Gua Selo Mangleng Kediri. Gua Selo Mangleng adalah situs gua yang diyakini masyarakat sekitar sebagai tempat pertapaan sekaligus petilasan Dewi Gili Suci. Bentuk gua yang unik bercampur nuansa sejarah ini menjadi tempat wisata di Kediri yang wajib untuk dikunjungi. Gua Selo Mangleng pernah digunakan oleh Dewi Gili Suci sebagai tempat pertapaan. Dewi Gili Suci atau Sanggrama Wijaya Tungga Dewi adalah putri mahkota Raja Airlangga yang sangat rupawan, sehingga banyak orang yang ingin menikahi Dewi Gili Suci. Bukan hanya manusia biasa, manusia berkepala kerbau bernama Lembu Suro juga ingin meminangnya. Namun lamaran semua laki-laki yang menginginkannya ditolak oleh Dewi Gili Suci, karena dia tidak ingin menikah dengan alasan mandul. Kisah Lembu Suro dan Dewi Gili Suci pun menjadi legenda Gunung Kelut. Selain menolak untuk menikah,
Dewi Kili Suci juga menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa brata di Gua Selomangleng. Dewi Kili Suci menghabiskan waktunya menjadi pertapa untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi agar rakyat Kediri terhindar dari mara bahaya akibat lembu suro. Gua Selomangleng memiliki 2 pintu berbentuk lingkaran yang berada di lereng Gunung Klothok. Untuk masuk ke pintu gua, cukup menapaki jalan batu yang mengantar sampai ke mulut gua. Dari kejauhan, mulut Gua Selomangleng memang sangat mengundang rasa penasaran dengan apa yang ada di dalam. Pintu gua yang tampak gelap itu masih menyisakan patung-patung arca serta bebatuan bekas reruntuhan Kapura.